Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Aswaja kelas 4, yaitu bab kedua tentang pondok pesantren. Pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian pondok pesantren, kemudian yang kedua unsur-unsur pondok pesantren, dan yang ketiga pondok pesantren tertua di Pulau Jawa, dan yang keempat yaitu tokoh nasional yang berasal dari pondok pesantren. Kita mulai dari poin A, pengertian pondok pesantren. Kata pondok pesantren terdiri dari dua kata. Yang pertama itu pondok dan yang kedua pesantren. Kata pondok berasal dari kata funduk yang artinya asrama. Sedangkan kata pesantren artinya tempat belajar para santri. Santri adalah peserta didik atau siswa yang menuntut ilmu agama Islam. Dengan demikian, pondok pesantren adalah tempat atau asrama para santri untuk menuntut atau belajar ilmu agama Islam. Yang kemudian tujuan didirikannya pondok pesantren adalah untuk mendalami ilmu agama Islam dan untuk menyebarluaskan agama Islam. Selain itu, pondok pesantren juga berfungsi untuk mencetak ulama-ulama, kiai, dan dai. Jadi pondok pesantren itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu funduk yang artinya asrama, dan yang kedua itu pesantren yang artinya tempat belajar para santri. Kemudian kita lanjut pada poin B, unsur-unsur pondok pesantren. Suatu tempat atau asrama dapat dikatakan pondok pesantren apabila memenuhi atau ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada kiai, artinya seorang yang ahli ilmu agama Islam yang menjadi guru dan menjadi pemimpin pondok pesantren yang mengajarkan kitab kuning. Kemudian yang kedua itu ada santri. Santri adalah murid atau peserta didik yang belajar dan mendalami ilmu agama Islam di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga itu ada masjid, tempat para santri dan kiai untuk beribadah, biasanya untuk ibadah sholat fardu secara berjamaah, dan bisa juga untuk tempat pembelajaran atau tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keempat itu ada asrama, itu tempat para santri mendalami ilmu agama dan juga tempat para santri untuk beristirahat. Ketika malam santri itu tidur di asrama. Kemudian yang kelima yaitu ada kitab kuning, yaitu kitab tentang berbagai macam ilmu agama Islam yang diajarkan di pondok pesantren dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian pada poin C, yaitu kita akan mempelajari tentang pondok pesantren tertua di Pulau Jawa. Itu yang pertama itu ada pondok pesantren Tegal Sari. Ini adalah gambar dari pondok pesantren Tegal Sari pada saat itu. Pondok pesantren Tegal Sari merupakan pondok pesantren tertua di Pulau Jawa yang terletak di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada tahun 610 Masehi. Kemudian yang kedua itu pondok pesantren Tebu Ireng. Nah, foto kalau ini itu udah foto pada zaman sekarang atau foto masa kini. Ini adalah foto terbaru dari pondok pesantren Tebu Ireng. Pondok pesantren Tebu Ireng didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1899 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Jadi letaknya di Jombang, kalau tadi yang Tegal Sari itu di Ponorogo, sama-sama di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga itu ada pondok pesantren Al Munawwir, itu di Krapyak, letaknya di Yogyakarta, dan fotonya ini adalah foto terbaru. Ini foto pesantren pondok pesantren Al Munawwir saat ini. Pondok pesantren Al Munawwir atau Krapyak didirikan oleh Ki Haji Munawwir pada tahun 1909 Masehi di Krapyak, Yogyakarta. Salah satu kelebihan pondok pesantren ini adalah melahirkan para penghafal Al-Quran, sehingga dibuatkan tempat khusus yaitu madrasah hufat. Jadi pondok ini adalah mempunyai kelebihan para penghafal Al-Quran. Kemudian pada poin D kita akan mempelajari tentang tokoh nasional yang berasal dari pondok pesantren. Yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ini adalah foto dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, wallahu alam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah salah satu-satunya yang mempunyai gelar Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau adalah pendiri NU, salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Rasa cinta dan tidak membeda-bedakan murid adalah salah satu cara mendidik para santri. Maka tidak heran jika Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia dan kiai yang sangat dihormati oleh banyak orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Jadi ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh nasional dari pondok pesantren. Ini adalah salah satu pendiri NU, salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mondok di berbagai pesantren. Pernah mondok di Khalil Bangkalan, pernah mondok di Kiai Haji Soleh Darat. Kemudian yang kedua, kita akan masuk pada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ini juga salah satu pendiri NU bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini adalah fotonya. Kiai Haji Wahab Hasbullah lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 31 Maret tahun 1888. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah tokoh pendiri NU bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para kiai yang lain. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pencipta Mars Subhanul Waton yang merupakan Mars Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab Hasbullah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2014. Nah, ini adalah profil dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, pencipta Mars Subhanul Waton. Kemudian yang ketiga itu ada Kiai Haji Bisyri Syamsuri. Kiai Haji Bisyri Syamsuri lahir di Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 19 September 1986 Masehi. Sejak kecil, Kiai Haji Bisyri Syamsuri hidup di lingkungan pondok pesantren. Dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Bisyri Syamsuri menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan menjadi Rais Am pada tahun 1972. Jadi Kiai Haji Bisyri ini juga salah satu pendiri dari NU bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan yang lain-lain dan kiai yang lain. Kemudian yang keempat itu ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus Dur ini adalah cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Gus Dur ini juga pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia yang keempat. Gus Dur adalah ketua PBNU yang paling terkenal. Gus Dur juga disebut sebagai Bapak Pluralisme karena selalu mengutamakan toleransi dan tidak membeda-bedakan itu entah suku, dari bahasa dan agama. Jadi Gus Dur ini pernah juga menjadi Presiden Indonesia, salah satu tokoh pesantren yang menjadi Presiden Indonesia. Terima kasih, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama tadi pengertian pondok pesantren, kemudian unsur-unsur pondok pesantren, dan kemudian pondok pesantren tertua di Pulau Jawa dan tokoh nasional yang berasal dari pondok pesantren. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.